Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal manajemen proyek. Langsung saja. Yang pertama itu tentang judul penelitian. Dari judul penelitian ini saya membuat judul tentang e-tagihan aplikasi manajemen tagihan WiFi berbasis web. Latar belakangnya, di tengah masyarakat itu sangat membutuhkan tentang layanan internet, yang mana dari layanan internet itu sangat penting, terutama di lingkungan perumahan, kos-kosan, kawasan padat penduduk. Seperti itu. Banyak dari pihak itu menyediakan layanan WiFi secara mandiri. Contohnya seperti RT RW net atau usaha mikro. Namun dari pengelolaan tagihan tersebut masih banyak menggunakan pencatatan manual. Contohnya menggunakan buku catatan, Microsoft Excel atau pesan WhatsApp. Biasanya dari pencatatan manual itu memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap kesalahan pencatatan. Contohnya dari kesalahan pencatatan itu ada terlambatan laporan, serta menyulitkan untuk monitoring atau memantau dari pembayaran tersebut, baik pengelola pelanggan atau dari pengguna. Dari masalah tersebut itu ada kesenjangan bisa disebut tentang razor gap. Dari beberapa kebutuhan yang di lapangan itu tidak tersedia tentang solusi digital yang praktis serta dapat memudahkan oleh pengguna non teknis maupun teknis, seperti itu. Terus aplikasi ini juga ada beberapa sistem seperti billing yang juga kompleks. Biasanya aplikasi billing ini itu relatif mahal sekali, tidak sesuai dengan skala kebutuhan. Biasanya kebutuhan itu RT RW itu biasanya skala kecil atau menengah. Biasanya kebanyakan yang menengah. Dari permasalahan tersebut itu sangat membutuhkan suatu sistem yang sangat sederhana dan efektif. Akan tetapi dari pengelolaan data pelanggan itu pencatat seperti tagihan, memantau status pembayaran serta otomatis. Aplikasi e-tagihan ini hadir sebagai inovasi dan efektif untuk memanfaatkan framework kode inteter. Dari kode inteter tersebut itu sangat ringan dan juga terstruktur, yang mana juga cocok untuk aplikasi menengah atau kecil, skala kecil maupun skala besar. Dari proyek ini bersifat urgensial. Biasanya itu sangat cocok untuk potensi yang besar dan juga dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan beberapa fitur notifikasi, integrasi pembayaran digital, serta multi akses bagi peserta admin. Sekarang itu tentang tujuan manfaat proyek. Dari tujuan dan manfaat proyek itu disusun secara akademis dan relevan. Saya jelaskan ada 3 poin dari tujuan proyek. Yang pertama itu mengembangkan aplikasi web. Pengelola tagihan WiFi secara praktis
dan efisien, serta dapat berguna untuk mendukung digitalisasi kepada layanan internet. Yang kedua itu menyediakan sistem pencatatan pelanggan, tagihan, pembayaran yang terstruktur dan mudah untuk dipahami, sehingga dapat memudahkan dari proses monitoring. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Ya, kesalahan seperti saya jelaskan di latar belakang tersebut itu. Dari saya kasih contoh ya, pencatatan manual itu. Terus manfaat proyek. Dari manfaat proyek tersebut itu bagi pelanggan itu memudahkan akses informasi seperti rincian tagihan, riwayat tagihan, dan status transaksi melalui web. Yang kedua itu transparansi data. Dari aplikasi informasi tersebut itu sangat jelas dan terstruktur, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman terkait pembayaran. Yang ketiga itu efisiensi waktu. Kenapa? Pelanggan itu tidak harus menunggu informasi tagihan, itu nanti pasti akan otomatis setiap bulan dari pengelola. Manfaat dari yang ketiga itu manfaat bagi administrasi keuangan. Yang pertama itu pengelolaan data terpusat. Semua data itu tersimpan rapi dalam satu sistem berbasis web. Yang kedua, mengurangi kesalahan manual. Yang ketiga itu mempermudah laporan dan rekapitulasi atau laporan keuangan bulanan dan rekap pembayaran itu setiap bulan, dan juga dapat dihasilkan lebih akurat, lebih cepat dan akurat. Ruang lingkup dari proyek ini, yang pertama itu pengguna sistem, yang kedua itu fitur utama aplikasi, yang ketiga batasan sistem. Saya jelaskan yang pertama dulu, pengguna sistem. Dari pengguna sistem itu ada admin dan pengelola. Biasanya admin itu bertanggung jawab untuk mengelola data pelanggan dan membuat tagihan seperti pencatatan pembayaran serta memantau laporan keuangan. Yang kedua itu pelanggan. Pelanggan itu dapat mengakses informasi tagihan, status pembayaran secara mandiri dan dari aplikasi web. Yang ketiga itu keuangan, petugas keuangan. Biasanya dari petugas tersebut itu memantau dan merekap transaksi pembayaran serta membuat laporan keuangan. Yang kedua itu fitur utama aplikasi. Dari fitur utama aplikasi tersebut itu tentang manajemen data pelanggan, membuat pengelolaan tagihan, pencatatan pembayaran, dashboard monitoring, dan akses pelanggan. Terus laporan keuangan. Batasan sistem. Dari batasan sistem tersebut itu hanya mengelola tagihan WiFi saja secara tanggal dan belum mendukung multi-tenant. Maksudnya multi-tenant itu seumpama saya si A itu mempunyai aplikasi ini, si B pengen memakainya, itu aplikasi tersebut itu tidak bisa karena belum sinkron, belum mendukung multi-tenant tersebut. Yang kedua itu aplikasi batasan sistemnya, aplikasi itu tidak dapat diakses secara offline dan juga dapat diakses melalui browser seperti Google. Ketiga, dari sistem itu ditunjukkan untuk pengelola skala kecil hingga menengah, dan juga belum optimal untuk jumlah pelanggan yang sangat besar. Fitur notifikasi meningkat pembayaran belum tersedia. Iya, memang belum tersedia dari versi ini. Studi literatur. Dari studi literatur dan landasan teori. Dari studi literatur ini menjelaskan berbagai penelitian sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya itu menjelaskan
Hidayat Ramadan 2022. Hidayat itu menjelaskan penelitian sebelumnya itu tentang sistem berbasis informasi berbasis web, pengelolaan tagihan, dan juga memanfaatkan nyata efisien. Terus dari studi Sari Nugroho itu menjelaskan tentang mengenai sistem informasi tagihan air berbasis web itu, dan juga dibangun dapat mengurangi pencatatan proses pelaporan keuangan. Nah, yang kedua itu frameworknya menggunakan kode integer. Biasanya itu juga banyak digunakan untuk pengembang sistem informasi yang skala kecil dan menengah. Karena dari kode integer tersebut itu menggunakan struktur MVC atau model view controller yang sederhana dan efisien. Dalam penelitian ini oleh Wicaksono 2018. Terus aplikasi ini juga dapat mengelola data akademik berbasis kode integer. Terbukti mempercepat proses pengembangan sistem, mempermudah manajemen data. Yang ketiga, kendati begitu, dari studi-studi tersebut belum secara spesifik itu membahas tentang pengelolaan tagihan layanan WiFi mandiri seperti dilakukan oleh RT RW-Net dan pengelolaan kos, sehingga dapat menunjukkan adanya reserve gap yang berpeluang untuk diisi oleh proyek tagihan. Landasan teorinya, dari landasan teori itu sistem informasi adalah kombinasi teknologi untuk orang dan prosedur. Dari prosedur tersebut itu dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan data informasi dan bermanfaat. Itu dari London 2016. Yang kedua itu aplikasi web ini adalah perangkat lunak berbasis browse. Itu dapat diakses secara daring. Tidak perlu instalasi dari pelengkap pengguna, tidak perlu. Nah, dari web application itu bersifat platform dan fleksibel, dan untuk itu diakses berbagai perangkat. Dari Somerville 2011 itu mengatakan seperti itu. Yang ketiga, kode integer. Kode integer itu adalah salah satu framework PHP atau hypertext processing. Dari PHP itu sangat ringan dan cepat, dan mengadopsi pola arsitektur yang saya jelaskan tadi itu model view controller, itu yang memisahkan logika program, tampilan, pengelolaan data, dan juga mempermudah mengembangkan memelihara sistem. Yang keempat itu adalah metode waterfall. Dari metode waterfall tersebut itu ada beberapa pengembang perangkat yang berurut yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian, serta pemeliharaan. Dari metode ini itu sangat cocok untuk proyek kebutuhan yang sudah terdefinisi secara awal dan minim perubahan. Ini dari teori Pressman 2014. Ini adalah rencana proyek tabel. Rencana proyek tabel itu kegiatannya sudah jelas dari minggu pertama sampai minggu terakhir, sampai minggu ke-7. Rencana anggarannya itu dari 300.000 sampai 500.000. Totalnya itu dari 300 sampai 800.000. Teknologi yang digunakan yang pertama itu PHP, HTML, JavaScript, dan Bootstrap. Ini untuk back end dan front end. Yang kedua, framework kode integer, database MySQL, web server itu menggunakan Laragon. Nanti kalau mau hosting itu menggunakan hosting cPanel seperti itu. Browsernya bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox. Ini adalah penjadwalan dari proyek. Penjadwalan dari minggu pertama sampai minggu ke-7 itu sudah
terstruktur semua. Dari keterangan dari proyek tersebut itu, setiap blok itu mewakili estimasi waktu kerja selama 1 minggu penuh. Durasinya itu 7 minggu. Real time-nya itu tidak disesuaikan jika proyek ini dipercepat atau diperpanjang. Yang ke-8, analisis risiko atau metode SWOT. Yang pertama dari target itu atau kekuatan. Aplikasi ini dapat diakses kapan saja, di mana saja oleh pengguna. Yang kedua, sistem ini mempermudah proses pencatatan tagihan, pembayaran, dan laporan. Yang ketiga itu frameworknya kode inteter 3 sangat ringan dan cepat, dan juga cocok untuk skala kecil dan menengah. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Dari kelemahan aplikasi ini belum mendukung metode pembayaran digital otomatis seperti e-wallet atau QRIS. Juga kelemahannya tidak dapat diakses secara offline, sehingga aplikasi ini bergantung kepada koneksi internet. Yang ketiga itu tidak mendukung multi penyedia atau multi tenan, dan tidak cocok untuk satu penyedia WiFi. Ya, dari aplikasi ini terus pengembangan sistem ini tergantung keterampilan teknis tim kecil. Yang ketiga itu opportunity atau peluang. Dari peluang aplikasi ini itu ada 4 poin. Yang pertama itu dapat dikembangkan menjadi aplikasi pengelola RT RW dan kos-kosan. Potensinya itu sangat potensi integrasi itu sistem notifikasi di email dan SMS, reminder tagihan. Peluangnya itu ada sistem pembayaran otomatis, dashboard keuangan, dan lebih kompleks. Biasanya itu bisa dijadikan prototype untuk proyek digitalisasi layanan publik berbasis komunitas. Threat itu atau ancaman. Dari ancaman aplikasi ini biasanya memiliki risiko keamanan data pengguna tidak dilengkapi enkripsi dan fitur yang kuat. Yang kedua itu persaingan aplikasi komersial. Ini sudah mendukung aplikasi multi tenan. Yang ketiga itu tergantungan kepada server hosting yang rentan down atau masalah teknis. Yang keempat itu risiko kekurangan dukungan teknis jika pengembang utama tidak tersedia. Yang kesembilan itu adalah perawatan keamanan. Dari maintenance atau security system itu menjelaskan ada 6 poin. Yang pertama itu perbaruan sistem atau update. Biasanya dari sistemnya itu untuk perubahan kode inteter itu seperti library, komponen keamanan untuk mengatasi bug serta meningkatkan performa sistem. Yang kedua itu backup data berskala. Biasanya menyimpan salinan dari data pelanggan, transaksi, dan tagihan secara rutin untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan atau serangan. Terus yang ketiga itu monitoring performa aplikasi. Biasanya beberapa server itu kecepatannya akses itu dan kestabilan, memastikan aplikasi responsif. Yang keempat itu mengecek dan perbaikan bug atau debugging. Biasanya untuk menangani error tersebut itu ada beberapa gangguan sistem yang dilaporkan oleh pengguna agar tidak menggunakan operasional. Yang kelima itu pemelihara keamanan sistem. Dari ini melakukan audit keamanan. Contohnya seperti memperbarui sistem login, memperkuat enkripsi data, dan mencegah akses yang tidak sah. Terus yang keenam itu uji coba secara berskala atau testing regresi. Biasanya itu melakukan testing setelah update untuk memastikan tidak ada fungsi yang terganggu akibat perubahan kode. Nah, seperti itu penjelasan dari proposal proyek TI. Apabila ada kesalahan dari tutur kata atau penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.